Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ma ba'd. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan definisi umroh. Apa itu umroh, kemudian hukum-hukumnya seperti apa, bagaimana rukunnya, wajibnya, dan sunnahnya. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas terkait larangan-larangan ihram, dimana dalam salah satu yang wajib itu dalam umroh itu tidak melanggar larangan-larangan ihram. Kenapa? Ketika kita melanggar, kita diwajibkan untuk membayar dam sebelum kita pulang dari tanah suci Makkah. Jadi sebelum kita keluar dari kota tersebut, kita harus dam-dam yang wajib kita bayarkan harus terlaksana. Nah, untuk menghindari dam-dam tersebut, dam atau kita sebut dengan denda ya, yang harus dibayarkan ketika kita melanggar, ya lebih baik kita fahami dulu, kita ingat dulu bahwasanya larangan-larangan ini jangan kita laksanakan. Ya, baik itu larangan untuk laki-laki maupun perempuan ataupun untuk keduanya. Insya Allah saya akan bahas semuanya, dan apabila ada yang masih belum paham boleh ditanyakan nanti ya. Baik Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu sudah mengambil mikot, kemudian larangan ihram itu sudah muncul, inilah hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama saya akan bahas untuk laki-laki. Ya, yang pertama yaitu adalah memakai pakaian yang berjahit. Yang seperti apa? Nah, seperti pakaian seperti ini itu tidak boleh. Jadi ketika Bapak Ibu sudah akan berniat, itu harus dicek kembali pakaiannya, apakah masih pakai celana dalam ya. Ini untuk bapak-bapak ya. Apakah masih pakai celana dalam atau masih pakai kaos di luar kain ihram itu. Nah, itu harus dilepas sebelum berniat, karena ketika sudah berniat masih belum dilepas, itu sudah pasti harus membayar dam. Seperti itu. Banyak jamaah yang bertanya kepada saya terkait hal ini, pakaian yang berjahit. Ada katanya celana dalam yang tidak berjahit, tapi lebih baik dihindari, karena memang tujuan daripada umroh ini itu seperti kita tidak memiliki apa-apa. Kita datang ke Baitullah untuk melaksanakan umroh ya, beribadah, meninggalkan semua yang kita punyai, hanya menggunakan 2 helai kain seperti itu ya, jadi lebih baiknya dihindari. Kemudian ada juga jamaah yang bertanya terkait sabuk ya. Untuk sabuk, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu berangkatnya dari sebuah travel, biasanya ada tas lempang ya. Bagaimana itu hukumnya? Apakah boleh? Karena itu kan berjahit gitu ya. Itu hal-hal yang memang sering ditanyakan oleh para jamaah. Jadi saya akan menjawab terkait hal itu, diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena baik itu sabuk ataupun tas lempang yang memang nantinya jadi kebutuhan untuk menyimpan handphone ataupun dompet dan lain sebagainya, karena kita tidak bisa simpan di bagasi ya, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena itu tidak termasuk ke dalam pakaian ya. Di sini kan yang dilarang adalah pakaian yang berjahit, sedangkan tas itu tidak termasuk ke dalam jenis pakaian. Begitupun sabuk, karena itu untuk mengamankan gitu ya. Tapi lebih baiknya memang kita menggunakan sabuk-sabuk yang dikhususkan untuk melaksanakan ibadah umroh seperti itu. Nah, kemudian yang kedua untuk laki-laki itu memakai alas kaki yang menutupi tumit. Ini saya peragakan, misalkan ini kaki ya, tumit, kemudian mata kaki di sini. Kemudian jari-jari, nah ini jangan sampai tertutup. Ketika bapak-bapak sudah berniat, itu tidak boleh tertutup. Jadi lebih baiknya
sandal jepit saja. Contohnya sandal swallow ataupun sandal-sandal yang berbentuk seperti itu. Agar apa? Agar aman. Ya, tidak ada yang tertutupi dari bagian mata kaki ataupun jari-jarinya ataupun tumitnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menutup kepala dengan apapun yang melekat. Seperti contoh peci. Nah, ketika bapak-bapak sudah berniat, itu tidak boleh menggunakan peci lagi. Misalkan sudah berniat, kemudian sudah sampai di Makkah, ngelihat ada yang jualan peci di sana. Mau nyoba-nyoba, kayaknya bagus ini pecinya, dipakai. Nah, itu kena dam nanti. Karena larangan untuk laki-laki tidak boleh menggunakan sesuatu hal yang melekat di kepala yang menutup. Ataupun ketika bapak-bapak turun dari bus nanti masuk ke Mekah karena harus check in hotel dulu dan lain-lain, panas ternyata cuaca di sana. Kemudian disarungkan si kain ihram itu, disarungkan, ditutupkan ke sini, itu juga tidak boleh. Nah, itu termasuknya melanggar juga. Jadi nanti bapak-bapak harus membayar dan ketika melaksanakan itu. Jadi untuk laki-laki yang pertama yaitu memakai pakaian berjahit itu tidak boleh. Kemudian yang kedua menggunakan alas kaki yang menutupi jari-jari kaki, kemudian mata kaki dan tumit. Kemudian yang ketiga yaitu penutup kepala seperti ini ya, topi ataupun kopiah dan lain sebagainya. Itu untuk laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan seperti apa? Untuk yang perempuan itu tidak boleh menggunakan sarung tangan. Nah, sarung tangan yang pertama sarung tangan, yang kedua tidak boleh menggunakan cadar. Ya, untuk mungkin akhwat ya, atau perempuan yang menggunakan cadar boleh dibawa ke sana, dipakai di sana boleh. Tapi ketika akan melaksanakan umrah wajib dilepas. Ya, karena ketika kita tidak dilepas, maka termasuknya ibu-ibu melanggar aturan atau larangan-larangan ihram, dan itu harus membayar dam untuk ibu-ibu. Nah, hal tersebut itu berada dalam hadis Bukhari 1838 yang berbunyi wala tantaqib al-mar'atu al-muhrimatu wala talbis al-quffazain, yang artinya tidak boleh untuk seorang perempuan yang sedang berihram yang akan melaksanakan umrah menggunakan cadar, dan tidak boleh juga untuk menggunakan dua kaus tangan seperti itu. Jadi untuk perempuan meskipun ketika di Indonesia selalu memakai cadar, harus diikhlaskan ketika di sana karena memang keseharusannya itu memang seperti itu. Tidak boleh menggunakan cadar ketika pelaksanaan umroh. Nah, kemudian apa yang dilarang untuk keduanya? Tadi yang untuk laki-laki ada 3 ya poinnya, kemudian untuk perempuan ada 2. Kemudian untuk keduanya apa? Memotong bulu atau rambut. Jadi ketika kita sudah berihram ya, diperbanyak bertalbiyah ya. Jangan menggunakan jangan melaksanakan hal-hal yang tidak bermanfaat, ataupun misalkan kalau sedang gatal ditahan dulu ya, takutnya misalkan rambutnya rontok ketika garuk-garuk ternyata rambutnya terbawa di tangan. Nah, itu nanti harus bayar dam seperti itu. Ini untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua yaitu menggunting kuku. Ketika sudah berihram, Bapak Ibu sudah tidak diperbolehkan lagi menggunting kuku. Ya, tapi kalau sebelum berihram itu sunnah. Ya, jadi sebelum berihram laksanakanlah sunnah-sunnahnya, merapikan rambut, ya, memendekkan rambut agar menghindari itu tadi, agar rambut tidak rontok atau mudah tercabut. Karena itu nanti ketika kita sudah berihram harus membayar dam. Seperti itu. Jadi yang pertama rambut, kemudian yang kedua tidak boleh menggunting kuku. Kemudian yang ketiga yaitu meminang, menikah atau menikahkan. Hal tersebut dikuatkan dengan hadis Muslim yang 1409 ya, yang berbunyi seperti ini, wala tankihu al-muhrimu wala yankahu wala yakhtubu, yang artinya tidak boleh seseorang yang sedang ihram menikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh juga melamar.
Jadi ketika sedang berihram akan melaksanakan umrah, fokus untuk umrah, jangan di luar daripada itu. Kita tahu bahwasanya menikah itu ibadah. Nah, tapi kita ketika melaksanakan umrah itu tidak boleh seperti itu. Ya, karena nantinya akan masuk ke dalam hal-hal yang melanggar larangan berihram. Kemudian menebang pepohonan yang ada di tanah suci, ya baik itu nanti masih di Madinah, ya ketika udah berniat kemudian lihat ada pohon pengen matahin gitu ya, itu tidak boleh seperti itu. Kemudian membunuh hewan, lebih utamanya yaitu hewan-hewan buruan. Nanti mungkin Bapak Ibu akan melihat ketika akan masuk Masjidil Haram itu banyak burung merpati dan lain sebagainya. Sudah, biarkan, jangan sampai malah wah ini baru nemu burung merpati dikejar gitu ya. Ingat, Bapak Ibu sedang melaksanakan ibadah umrah, ya sedang berihram, itu tidak boleh seperti itu karena akan termasuk ke melanggar tadi seperti itu. Kemudian yang paling fatal itu adalah menggunakan parfum. Ya, parfum di sini adalah wewangian. Ini saya akan bahas lebih dalam terkait hal ini. Wewangian seperti apa? Yang pertama itu parfum untuk tubuh ya. Parfum untuk tubuh itu tidak boleh. Sedangkan sebelum berihram itu malah disunahkan. Maka dari itu ketika akan melaksanakan sunnahnya itu disemprotkan parfumnya itu jangan di kain ihramnya Bapak Ibu, tapi di bagian tubuh. Ketika nanti sudah memakai kain ihram, nanti wanginya masih ada, itu tidak apa-apa karena belum berihram, belum niat umroh. Tapi ketika sudah di mikot kemudian berniat untuk umroh, itu sudah tidak boleh lagi menggunakan parfum. Kemudian yang harus dihindari lagi ada kalau misalkan nanti Bapak Ibu naik bus kemudian disediakan makanan di sana, berangkat misalkan dari Madinah ke Makkah, itu kan kalau pakai bus sekitar 6 jam ya. Nah, itu misalkan disediakan makanan, biasanya di kotak makanan itu disediakan tisu basah. Nah, biasanya tisu basah di sana itu wangi lemon. Nah, itu tidak boleh juga dipegang karena sudah berihram. Kemudian nanti ketika sudah sampai di Makkah, biasanya para jemaah umroh yang berangkat sendiri itu kan nggak langsung ke Masjidil Haram ya, tapi kita check in dulu, masuk dulu ke hotel, menyimpan barang-barang. Nah, kalau sudah jadwalnya makan, biasanya makan terlebih dahulu. Nah, ada biasanya yang lupa di situ tentang larangan-larangan ihram. Dia lupa bahwasanya dia sedang berihram, kemudian tidak sengaja ke kamar mandi, kemudian mandi pakai sabun. Nah, itu tidak boleh juga. Nah, ada juga yang bertanya, bagaimana kalau misalkan sabunnya ini tidak wangi, hanya sekedar sabun? Ada mazhab yang memperbolehkan, ada juga mazhab yang tidak memperbolehkan itu. Nah, untuk menghindarinya lebih amannya ya jangan dipakai seperti itu. Jadi benar-benar ketika kita sudah berihram itu semua larangan-larangan kita wanti-wanti. Kita lebih was-was, itu kita diajarkan untuk selalu was-was, untuk selalu mengetahui dan selalu ingat bahwasanya setiap apapun yang kita lakukan itu dilihat ya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah pelajarannya seperti itu. Ketika Bapak Ibu sudah berihram, larangan-larangan itu kita harus hindari. Apakah ada CCTV yang melihat itu? Kemudian ketika Bapak Ibu melanggar dikasih tahu? Enggak. Ya, yang menjadi CCTV-nya ya diri sendiri. Ketika diri sendiri melanggar ya harus mengakui. Kalau misalnya tidak mengakui, kemudian karena tidak mau membayar dam, itu masalahnya sudah bukan masalah antara pembimbing atau sama jamaah, tapi itu masalahnya antara jamaah dengan Tuhannya seperti itu. Jadi harus diakui ketika melaksanakan kesalahan-kesalahan dalam larangan-larangan ihram. Makanya tadi harus dihindari ya, kotak makanan yang ada tisu basah yang wangi-wangian. Kemudian ketika kita ke kamar mandi itu tidak boleh memegang sabun. Kemudian yang selanjutnya yaitu aurat. Tidak boleh terlihat aurat
meskipun sesama laki-laki ataupun perempuan. Jadi ketika kita sudah berihram, Bapak Ibu, kita check in misalkan tadi di hotel, ingin ke kamar mandi atau mau apapun itu, tidak boleh langsung dilepas di luar kamar mandi. Biasanya yang sering terjadi itu ibu-ibu, karena biasa mungkin di rumah ya sama keluarga, ya udah lepas aja kerudung. Nah, itu nanti masuknya ke melanggar seperti itu. Jadi mau apapun yang memang nanti akan terbuka auratnya, ke kamar mandi sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh ada yang melihat meskipun itu sesama jenisnya, meskipun sesama perempuan ataupun sesama laki-laki. Kemudian menggunjing, mencaci maki ataupun berkata-kata yang tidak baik itu juga tidak boleh. Jadi kenapa disunahkannya itu kita bertalbiyah ketika kita sudah bermikot, sudah berniat di mikot, itu kita disunahkan untuk bertalbiyah sepanjang perjalanan kita sampai ke Masjidil Haram, baru nanti kita langsung melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul dan lain sebagainya. Itu untuk menjaga dari apa? Agar tidak mencaci maki yang lain. Misalkan ketika Bapak Ibu berangkat sama jamaah yang lain, ada kegiatan-kegiatan yang tidak mengenakan di Madinah, kemudian menggibahkan ketika sudah berihram, bergibah, menggunjing dan lain sebagainya ke orang-orang tertentu yang memang tidak disukai, nah itu termasuknya melanggar larangan-larangan ihram dan harus membayar dam. Seperti itu hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, dan kalau kita tidak sadari ya kita tidak membayar dam tersebut. Makanya ketika Bapak Ibu sudah berniat ihram, sudah perbanyak zikir, perbanyak talbiyah dan lain sebagainya untuk menghindari hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu berhubungan suami istri, itu udah pasti tidak boleh, dan ini adalah larangan yang berat ketika dilanggar. Bahkan harus memotong seekor unta seperti itu. Kadang para jamaah ini ada yang mengambil kamarnya yang untuk double gitu ya, suami istri double. Nah ini karena takutnya hilaf ya, harus diingatkan bahwasanya kita sedang berihram, harus menjaga pandangan meskipun dari suami ataupun istri sendiri. Ya kalau misalkan sudah beres umrohnya ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan belum, itu yang harus hati-hati seperti itu. Nah, seperti itu mungkin larangan-larangan ihram yang harus kita hindari ketika kita sudah berniat untuk melaksanakan umroh di mikot. Ya banyak memang perdebatan antar ulama, ada yang memperbolehkan ini, ada yang memperbolehkan itu. Tadi seperti contohnya, boleh sabun yang memang tidak wangi, boleh sabun yang atau ada yang melarang juga. Ada yang memperbolehkan menggunakan sabun yang tidak wangi, ataupun ada yang tidak memperbolehkan sama sekali meskipun itu tidak wangi. Nah, itu kan perdebatan ulama. Mereka punya dalil masing-masing yang sama-sama kuat. Nah, kita sebagai orang yang disebut awam, termasuk saya pribadi yang masih kurang ilmu keagamaannya, lebih baik menghindari daripada perdebatan itu. Tadi contoh kecilnya sabun yang tidak wangi ada yang memperbolehkan, tapi ada juga yang tidak memperbolehkan. Untuk menghindari itu ya sudah, mending tidak. Jadi tidak melanggar yang mazhab ini, ya tidak melanggar yang mazhab ini gitu. Tidak melanggar pendapat yang ini, tidak melanggar juga pendapat yang ini, seperti itu. Jadi lebih baik menghindari perdebatan ulama, sama-sama mereka punya dalil yang kuat. Kita sebagai orang awam yang mungkin ilmunya masih jauh, tentu pasti jauh sekali daripada orang-orang tersebut, lebih baik kita menghindari daripada itu semua. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu yang akan melaksanakan umroh, pelaksanaan umrohnya tidak melanggar larangan-larangan ihram, pelaksanaan umrohnya menjadi umroh yang mabrur dan mabrurah. Ya, saya ingatkan kembali, larangan-larangan ini hal yang sangat penting. Kadang kita tahu tapi tetap saja melakukan. Karena saya pribadi pernah melaksanakan itu. Oh iya, satu lagi, ada yang saya lupa. Sekarang dari mutawif atau tour guide di sana itu bilang bahwasanya Ka'bah itu selalu diberi wewangian. Jadi
bahkan di Hajar Aswadnya. Memang sunnahnya itu kita mencium Hajar Aswad ketika tawaf. Tapi sekarang keadaannya seperti itu, Ka'bah diberi wewangian, artinya kita tidak boleh memegang Ka'bah sama sekali. Nah, ini yang saya alami dulu waktu pertama kali umroh, dan itu saya tidak bersama rombongan, saya tawaf sendiri melihat Rukun Yamani. Rukun Yamani ini lagi kosong. Saya padahal lagi tawaf. Wah, saya pengen megang. Jadi ada daya tarik tersendiri mungkin ya. Karena ada kesempatan untuk megang lah itu. Bismillah ya Allahu Akbar sambil megang itu. Ternyata setelah beres saya baru ingat, oh itu tidak boleh karena Ka'bah ini ya diberi wewangian, artinya kita memegang wewangian nih. Sama dengan kita memakai wewangian. Batal enggak umrohnya? Enggak. Tapi tetap kita harus bayar dan seperti itu. Itu mungkin hal-hal tadi harus selalu diingat, harus selalu diwaspadai agar terhindar dari kita melanggar itu semua. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya ataupun untuk pribadi sendiri pun seperti itu, dan selalu mengingatkan, bahkan orang-orang yang berkali-kali pun kadang lupa. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.